Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah, kelas 2C semester 2 dari Institut Agama Islam Syarifuddin Munerjo Lumajang. Jadi, dengan adanya video ini, saya sedikit menjelaskan tentang pengantar filsafat Islam yang diampu oleh dosen kami, Bapak Nur Ibad. Yang perlu kalian tahu, apa sih pengertian dari filsafat itu dan apa sih filsafat itu? Jadi sebelum melanjutkan video selanjutnya, di sini ada beberapa materi, yaitu dalam video ini ada 8 pembahasan materi, di antaranya ada filsafat, ada filsafat dan mengenai pendidikan Islam, mengenai aliran filsafat dalam pendidikan dan filsafat ilmu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih filsafat itu. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dalam alasan yang tepat dan untuk solusi tertentu. Akhirnya, dalam proses-proses itu dimasukkan ke dalam sebuah proses dialektika. Untuk studi falsafi mutlak dapat diperlukan logika berpikir dan logika bahasa. Seseorang yang mendalami bidang filsafat tersebut ialah filsuf. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian filsafat. Pengertian filsafat secara terminologi secara beragam, yaitu filsafat menurut filsafat secara istilah. Pengertian filsafat secara terminologi sangat beragam. Para filsuf merumuskan pengertian filsafat sesuai dengan kecenderungan pemikiran kefilsafatan yang dimilikinya. Secara Plato mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Sedangkan muridnya Aristoteles mendapat kalau filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika, dan berikutnya. Pendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam, wujud, bagaimana hakikat yang sebenarnya. Dan seterusnya tentang apa sih filsafat pendidikan. Menurut Prof. Lama Bernadib, filsafat pendidikan pada dasarnya merupakan penerapan sesuatu analisis filosofis terhadap lapangan pendidikan. Filsafat merupakan teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Di sini ada aliran-aliran dalam filsafat, yaitu aliran pertama, aliran filsafat idealisme, dan yang kedua, aliran filsafat perennialisme, dan yang ketiga, aliran filsafat esensialisme, dan yang keempat, aliran filsafat progresivisme, dan yang kelima, aliran filsafat pragmatisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran filsafat idealisme. Aliran filsafat idealisme merupakan filsafat tertua dengan tokoh aliran ini adalah Plato.
yang dianggap sebagai bapak idealisme di dunia barat. Sejarah idealisme berawal dari pemikiran Plato tentang kebenaran empiris yang dilihat dari dan dirasakan dalam alam ideal. Dan yang kedua, aliran filsafat perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial yang dapat diartikan abadi, kekal atau fana, tidak akhir. Perennialisme berarti segala sesuatu yang ada sepanjang sejarah. Aliran filsafat perennial berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Dengan demikian, perennialisme dianggap sesuatu aliran yang ingin kembali atau mundur kepada nilai-nilai masa lampau dengan maksud mengembalikan keyakinan akan nilai-nilai asasi manusia masa silam untuk menghadapi problem kehidupan manusia saat sekarang dan bahkan sampai kapanpun dan dimanapun. Dan yang ketiga, aliran filsafat esensialisme. Filsafat esensialisme didasari oleh pemikiran filsafat idealisme Plato dan realisme Aristoteles. Aliran filsafat esensialisme muncul pada zaman Renaissance merupakan perpaduan ide filsafat idealisme objektif di satu sisi dan realisme objektif di sisi lainnya. Perbedaan utama ialah dalam memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas di mana serba terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada terkaitan dengan doktrin tertentu. Dan yang keempat, aliran filsafat progresivisme. Aliran progresivisme dapat diartikan secara umum sebagai aliran yang menginginkan kemajuan-kemajuan secara cepat. Progresivisme disebut juga instrumentalisme, karena aliran ini bertanggapan bahwa kemampuan intelijensi manusia sebagai alat untuk hidup, untuk mengembangkan kepribadian manusia. Filsafat progresivisme dalam pendidikan adalah suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan mengembangkan kepribadian manusia. Filsafat progresivisme pendidikan adalah suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukankan sekedar pemberian sekumpulan pengetahuan kepada subjek didik, tetapi hendaklah berisi aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir mereka. Dan yang terakhir adalah aliran filsafat pragmatisme. Aliran filsafat pragmatisme adalah suatu aliran modern yang mengajarkan bahwa yang benar apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaran akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Aliran ini bersedia menerima apa saja asalkan praktis. Pengalaman-pengalaman pribadi, mistik semua bisa diterima sebagai kebenaran dan dasar tindakan asal membawa akibat yang praktis yang bermanfaat. Dengan demikian, dasar pragmatis adalah manfaat bagi hidup praktis. Dan yang terakhir yaitu filsafat ilmu. Apa sih filsafat ilmu itu? Yuk kita simak berikutnya. Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi, dan implikasi dari ilmu, yang termasuk di dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Di sini, filsafat ilmu sangat berkaitan erat dengan epistemologi dan ontologi. Filsafat ilmu berusaha menjelaskan masalah-masalah seperti apa dan bagaimana suatu konsep dan pernyataan dapat disebut sebagai ilmiah, bagaimana konsep tersebut dilahirkan, dan bagaimana ilmu dapat menjelaskan, memperkirakan, serta memanfaatkan alam melalui teknologi. Cara menentukan validitas dari sebuah informasi, formulasi dan penggunaan metode ilmiah, macam-macam penalaran yang dapat digunakan untuk mendapatkan kesimpulan, serta implementasi metode dan model ilmiah terhadap masyarakat dan terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Cukup sekian
pemaparan pada video saya. Jika ada kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan karena masih sama-sama belajar dalam menggapai cita-cita dan keinginan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa subscribe dan like ya di bawah ini.